Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Oke, judulnya sudah menyala ya, meskipun meredup gitu ya. Tapi judulnya udah kelihatan banget gitu ya, Marco ya. Kayaknya tahun 2025 ini jadi tahun yang, aduh, kalau kemarin kita nyebutnya menyala Indonesia gitu. Menyala, King Indo, sekarang meredup. Kalau sekarang matiin sendiri gitu, enggak ya? Kan grafik katanya naik turun gitu. Kehidupan itu kan kayak gitu kan, ada naik ada turun ya. Betul sekali. Jadi tapi ini kayaknya adalah masa-masa yang berat begitu ya untuk timnas Indonesia. Setelah 2024 kita banyak wow, sekarang kita mengelus dada. Jadi ya inilah perjalanan timnas Indonesia yang kita tahu sedang tidak baik-baik saja karena 2025 ini banyak mengalami penurunan, dan kita tadi juga udah sempat ada 2 paket berita tadi soal dinamika di tubuh timnas U22 di mana Coach Indra Safri akhirnya diberhentikan oleh PSSI ya setelah gagal di SEA Games, lalu diikuti dengan keputusan mengejutkan lainnya bahwa Pak Sumarji mundur dari manajer timnas baik di senior ataupun di kelompok umur. Jadi artinya akan ada perubahan struktur baru lagi nih di timnas Indonesia, di timnas U22, di kepelatihan ataupun di posisi manajerial. Apalagi juga pelatih timnas Indonesia juga kan belum ada nih Marco ya. Dan kemungkinan besar mungkin nanti yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia kita juga akan melatih di U22 nih ya Marco ya. Nah itu dia, ini belum, karena sebelumnya kan di era Sintayong bahwa dari selain senior, Sintayong juga kan pegang U23 juga, jadi kelompok umur juga dia pegang. Jadi apakah nanti langkah yang sama akan diberlakukan dengan pelatih selanjutnya, ini belum ada keputusan dari PSSI, tapi yang pasti U17 sudah dilepas juga oleh Nova Arianto dan dicarikan penggantinya nanti untuk U17, lalu ada U22 juga tadi yang juga udah ditinggal sama Indra Safri, dan U20 juga sekarang dipegang oleh Nova Arianto karena dari U17 ke U20, lalu ada manajer juga yang barusan mundur. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan timnas Indonesia di 2024, kita banyak mengalami atau kita banyak surprise lah ya. Kita banyak lolos banyak sejarah yang tercipta di sana. Ada kita lolos untuk pertama kali ke fase knockout Piala Asia di 2023, walaupun dimainkannya di 2024, kita lolos ke fase knockout sebelum akhirnya kalah lawan Australia. Lalu kita juga di U23 kita berhasil melaju hingga ke babak semifinal. Kita mengalahkan Korea Selatan bahkan di babak perempat final lewat adu penalti. Tak terduga ya. Tak terduga. Lalu di senior kita untuk pertama kalinya melangkah hingga ke round 4 kan gitu kan. Dan kita nyaris masuk ke Olimpiade. Setelah akhirnya kalah, kita peringkat 4 di U23 Piala Asia. Lalu kita masuk ke playoff Olimpiade dan kalah pada Guinea. Kita kalah dan gagal ke Olimpiade akhirnya. Tapi yang pasti banyak sejarah yang tercipta di 2024. Nah, mulailah drama berjalan di 2025 di Januari. Yang dimulai dengan penunjukan pelatih baru yang cukup tiba-tiba ya. Betul, menggantikan STY. Betul. Sintayong ya. Jadi masuklah Patrick Kluivert, dan bukan cuma Patrick Kluivert, masuk juga Gerard van den Berg. Ya, satu tim semuanya. Jordi Cruijff masuk juga katanya sebagai penasihat, ada juga Simon Thamata, terus ada juga Alex Pastor dan juga Denny Lanzard yang akhirnya semuanya masuk untuk memegang kendali timnas Indonesia dari level senior hingga ke level kelompok umur. Nah, kita mulai kisah sedihnya dari round 4 nih, ya kan? Marco kayaknya sedih banget, saya bantuin deh nanti apa nih yang perlu saya. Jadi round 4 ini cuma berjarak 180 menit, 2 pertandingan ya, 180 menit ya. Kita harusnya lolos ke Piala Dunia 2026, tapi akhirnya kita gagal total. Ya kan, kita kalah dari Arab, lalu kalah juga dari Irak. Ya kan, dari Arab kita udah menang di kualifikasi, tapi di round 4 kita kalah. Nah, inilah kegagalan pertama yang membuat kita mengelus dada nih. Iya. Nah, meskipun harapan itu masih ada, tapi rasa-rasanya dengan kekalahan kita gagal masuk ke putaran berikutnya di Piala Dunia ini adalah pukulan telak gitu ya sepertinya buat timnas Indonesia. Iya, ibarat orang lagi tidur, lagi bermimpi digampar bangun gitu. Nggak lolos ternyata. Nah, ini di level senior. Nah, kalau kita berbicara ke kelompok umur, nah akhirnya ya kita tahulah semua kisahnya. Patrick Kluivert dipecat. Dan sekarang masih mencari penggantinya, katanya dalam waktu dekat akan ada pengumuman baru terkait pelatih timnas senior.
ada beberapa nama, ada Giovanni Van Bronckhorst, juga ada John Herman kemarin yang juga masuk nominasi, sempat nama Timur Kapasnya tapi akhirnya nggak jadi, dan akan diumumkan sebentar lagi untuk timnas senior. Dan ini adalah kelompok U17 yang mungkin sedikit ini ya, apa namanya, melegakan lah ya, melegakan walaupun memang tidak terlalu mengejutkan, karena kemarin U17 ini harusnya ditargetnya kalau kata PSSI 2030 gitu loh, 2031, 32 apa pokoknya lolos ke Piala Dunia, tapi akhirnya bisa lolos di 2025 kemarin. Nah, pencapaian setelah belumnya itu adalah peringkat 3 Piala AFF 2024 bersama Novarianto, lalu lolos Piala Dunia 2025, dan di Piala Dunia U17 2025 menang satu kali melawan Panama 2-1, dan ini adalah kemenangan bersejarah di mana Indonesia untuk pertama kalinya akhirnya menang di kejuaraan Piala Dunia. Walaupun ini U17. Nah, akhirnya memang kita nggak lolos ke fase knockout, tapi paling tidak membanggakan sedikit lah ya, bahwa kita punya bibit-bibit pemain U17 yang paling tidak punya pengalaman bermain di level dunia. Nah, Novarianto bersama U17 sekarang udah berpisah juga, karena Novarianto sekarang udah dipindahkan ke U20. Jadi dia pelatih U20 sekarang. U17 masih tanda tanya siapa yang akan menggantikan Nova, masih belum dirilis juga. Dan ini sedikit melegakan walaupun memang tidak bisa langsung secara otomatis menghilangkan kegalauan kita atas kegagalan di round 4 kemarin. Nah, lalu di level ini dia, U22 dan U23. Oke, kita tadi berbicara tentang gerbong Patrick Kluivert, Gerard van der Berg. Jadi dia sempat menangani U23 Indonesia. Nah, disinilah kelihatan bahwa meredupnya itu udah makin parah gitu. Piala AFF U23 gagal, hanya menjadi runner up, kalah dari Vietnam. Oke, lah ini kalau orang bilang Piala Ciki, oke nggak apa-apa gitu, kita kalah. Terus meskipun Piala Ciki kalau menang mau juga ya. Trofi namanya trofi tetap juara kan gitu kan. Orang bilang oke Piala AFF. Baik, kita beralih ke Piala Asia 2026 kualifikasi, nggak lolos ya kan, tidak lolos juga. Gagal juga nih ke Piala Asia. Bayangkan dari yang masuk 4 besar, semifinalis, tiba-tiba gagal. Dan kita nggak akan main di Piala Asia U23 untuk tahun depan, 2026, karena memang gagal. Dan ini membuat Gerard akhirnya diberhentikan dari U23 dan diberikan posisi SEA Games ke Indra Safri. Dan kita tahu juga akhirnya Gerard juga akhirnya berpisah juga, ikut rombongan Patrick Kluivert juga. Dan diberikanlah kepada Indra Safri. Dan inilah kita yang hormat-hormat kemarin kan. Wah, kita berharap dapat emas, paling tidak pelipur lara lah, paling tidak ya. Betul. Dan emas ternyata yang terbaru kekecewaan kita justru kita dapatkan dari fase grup dari SEA Games 2025, di mana kita gagal total. Dan bukan cuma kegagalan karena mungkin di final mungkin oke lah masih ada perdebatan, tapi sejak awal pertandingan kita kalah lawan Filipina. Kita hanya menang 1 kali ya Marco ya? Menang 1 kali lawan Myanmar. Itu pun kita menang 3-1, tapi nggak cukup membantu karena kita kalah produktivitas gol dari Malaysia. Jadi menyakitkan gitu loh. Tersandung di batu yang kecil ibaratnya. Nah, Filipina kemarin akhirnya kalah lawan Vietnam dan gagal juga ke final. Dan Indonesia harusnya bisa menang lawan Filipina karena memang sejarahnya pertemuan Indonesia dan Filipina ini dominasi oleh Indonesia. Jadi, nah inilah kegagalan yang kita alami di 2025. Jadi kenapa kita katakan meredup? Karena memang meredup. Kita mengalami hal yang baik di 2024, prestasinya, walaupun belum juara ya, maksudnya dalam artian ada beberapa catatan sejarah yang diukir di 2024, tapi di 2025 kita sama sekali hancur lebur di semua kelompok usia kecuali tadi U17 ya. Mungkin yang menjadi catatan adalah di bersama Coach STY tidak keberhasilan kita itu tidak terjadi dalam waktu yang dekat dalam waktu singkat begitu ya. Ada banyak sekali proses yang harus dilewati sehingga kita bisa mendapat hasil yang diraih saat itu. Jadi STY juga kan sebenarnya Sintayong juga kan udah 5 tahun ya maksudnya memegang timnas Indonesia dan baru kelihatan hasilnya di penghujung sebelum dia akhirnya didepak oleh PSSI. Sebelumnya juga sempat keraguan, kekhawatiran dari berbagai pihak, di mana di Piala AFF juga gagal, di kelompok U23 juga sempat gagal, dan sampai akhirnya terbentuklah tim yang bisa membawa Indonesia akhirnya ke round 4, bisa lolos dapat semifinalis di U23 Piala Asia dan bisa mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Tapi setelah itu ya yang ada hanyalah kegagalan. Jadi grafiknya boleh dikatakan menurun. Dan kok panahnya aneh.
Jadi ya, Makanya ini menurun tugas ya. PSSI ya. Maksudnya tugas PSSI, Iya. tugas pecinta sepak bola untuk mengawasi seperti apa ke depannya pengelolaan timnas kita. Karena banyak orang baru yang akan masuk. Pak Tentunya, Sumarji betul. udah nggak ada di sana. Iya. Indra Safri yang membawa emas di 2023 sudah tidak di U23 lagi. Di senior kursi kepelatihan kosong, Patrick Kluivert belum ada gantinya. Dan tahun 2025 sebentar lagi akan ditutup. Apakah nanti semuanya akan diumumkan atau didapatkan di akhir tahun ini? Semoga tidak, karena agak trauma kemarin. Tapi ya paling tidak, ini adalah tugas berat dari PSSI untuk kembali menata ulang struktur timnas Indonesia, kepelatihannya, manajerialnya, dan juga tentu roadmap-nya ke depan seperti apa. Itu. Pastinya kita berharap bahwa era baru dari timnas Indonesia di tahun 2026 ini akan memberikan api-api baru untuk menyala lagi supaya nggak meredup. Ada Marco. lagi nih. Apa lagi? Ini ada Marco? 2 yang mundur. Akan ada yang mundur lagi nggak kira-kira ini? Oh. Ini yang kita tunggu nih. Siapa kira-kira akan mundur selanjutnya? Setelah Sumarji mundur sebagai manajer, Indra Safri didepak dari U23. Iya. Kira-kira ada nggak mundur lagi setelah ini? Kita lihat ya. Kalau misalnya ada lagi, kita langsung breaking news ya, Marco. Oke, anyway, terima kasih Marco untuk Ya. gocekannya hari ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis tentunya ya. Baik. Dan karena waktu kita juga sudah habis, kita langsung pamit aja. Terima kasih sudah menyaksikan NTV Sport. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan dan junjung tinggi sportivitas. Anita Mai, Bro Margo, dan juga semua tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa di NTV Sport berikutnya. Oh iya. Bye-bye. Bye-bye.